Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Mugi tansah pinaringan katentreman, kabagaswarasan saha kawilujengan sedayanipun. Amin ya robbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kali ini kami akan meneruskan video yang kemarin yang terdapat dalam butir-butir budaya Jawa. Di dalam butir-butir budaya Jawa tertulis pangeran iku ora mbeda-mbedakake kawulane. Jadi Tuhan itu tidak membeda-bedakan makhluknya. Saudaraku yang berbahagia, menurut sudut pandang kami, tidak membedakan semua makhluknya berarti pangeran iku moho adil. Moho adil menurut pandangan kami begini. Karena manusia terdiri dari 3 unsur yaitu badan wadak, badan halus, rohani atau jiwa, dan sang halus. Saya misalkan gelas saya kasih air. Gelas itu saya ibaratkan badan wadaknya manusia atau jasmaninya. Dan air itu saya ibaratkan badan halusnya manusia, rohani atau jiwa. Waktu siang hari, gelas yang bersih air itu saya letakkan di hamparan luas. Otomatis cahaya matahari terdapat di dalam gelas yang bersih air. Bayangan matahari itu yang pastinya terdapat di dalam gelas yang berisi air tadi. Kalau kita misalkan gelas yang berisi air itu 5 atau 10, berarti bayangan matahari yang terdapat di dalam gelas berisi air itu berarti 5 atau 10. Dan semuanya terdapat bayangan atau fotokopinya matahari yang asli. Karena Tuhan itu satu, pangeran iku siji, tajalina terdapat di dalam gelas yang berisi air tadi, tajalinya atau bayangannya. Jadi semua makhluk hidup itu terdapat bayangan dari Zat Kang Maha Kuwasa. Bayangan itulah yang saya maksudkan adalah sang alus atau tajalining Zat Kang Maha Kuwasa. Kalau saya misalkan air yang ada di dalam gelas itu airnya bening, tenang, pastinya bayangan matahari yang di dalam gelas isi air itu kelihatan jelas sekali. Kalau saya misalkan gelas yang berisi air itu, airnya itu jernih tapi bergoyang, bayangan matahari
tetap ada di dalam gelas berisi air yang bergoyang itu, tapi tidak kelihatan jelas atau kelihatan bergoyang. Terus saya misalkan lagi yang satunya kalau gelas yang berisi air itu airnya keruh atau hitam, sebenarnya bayangan matahari itu juga terdapat di dalam gelas yang berisi air yang hitam itu, tapi tidak kelihatan karena airnya keruh. Semuanya terdapat bayangan matahari. Itulah Pangeran itu tidak membeda-bedakan semua makhluknya. Semua terdapat tajalining dat kang maha suci. Biarpun orang itu bagus, biarpun itu jelek, biarpun itu bagaimana, tapi yang jelas tajaling dat kang maha suci tetap ada di dalam setiap makhluk hidup. Itulah dari sudut pandang kami bahwa pangeran iku ora beda-bedake kawulane. Jadi semua yang ada di alam semesta itu ciptaannya batu atau hewan atau tumbuh-tumbuhan, manusia atau makhluk yang tidak tampak, semuanya adalah terdapat tajalining dat kang maha suci atau bisa dikatakan sang alus tadi yang terdapat di dalam setiap makhluk hidup. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kasanah Jawa bahwa yang mengatakan bahwa kadunungan tapi ora dumunung, itu saya ibaratkan bahwa matahari yang di dalam gelas itu yang airnya itu keruh atau hitam. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala juga ada di dalam diri kita. Karena jiwa atau keimanan kita hitam, akhirnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak tampak. Itu namanya kadunungan tapi ora dumunung, orang Jawa mengatakan gitu. Kalau kadunungan dia dumunung, pasti dia merasakan bahwa kehadirannya pangeran iku ana sanubari kang sinuci. Jadi setiap mukmin yang hatinya bersih, dia merasakan bahwa dia itu kadunungan juga dumunung. Itu dari bahasa Jawa seperti itu. Itulah dari keimanan kita bahwa tergantung air yang di dalam gelas itu jernih, tenang, atau jernih bergoyang, atau hitam pekat. Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Itulah gambaran dari pangeran iku ora beda-bedake kaulane karena dia mahadir. Cukup sekian urian kami. Kalau ada sesuatu hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Kritik dan saran di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.